latihan yang ketiga. Apa itu latihan yang ketiga? Latihan yang ketiga adalah agar kita lebih fokus menghadapi orang-orang kafir. Kalau kita lebih fokus menghadapi orang-orang kafir, insya Allah suudzon kita berkurang. Suudzon kita terhadap saudara-saudara kita seagama, seiman akan berkurang. Kenapa begitu? Karena suudzon yang ada pada diri kita akan mendapatkan tempatnya yang semestinya. Tempat yang semestinya untuk suudzon kita apa? Terhadap orang-orang kafir. Tidak apa-apa Pak kita bersuudzon kepada orang-orang kafir. Karena dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa mereka itu selalu memerangi kita. Selalu berusaha agar kita keluar dari agama kita. Dan dari zaman dahulu, di zaman Rasul masih hidup, mereka ingin membinasakan Nabi, menghancurkan Islam. Baik orang-orang kafir maupun orang-orang yang tampaknya iman tapi hatinya kafir, yaitu orang-orang munafik. Hal itu terjadi, Pak. Ada seorang tabi'in yang bernama Iyas bin Muawiyah. Tabi'in Iyas bin Muawiyah ini adalah seorang hakim di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin Islamnya soleh, ya wajar saja. Hakim-hakim yang dipilih juga orang-orang soleh, diantaranya Iyas bin Muawiyah. Dan Iyas bin Muawiyah ini Pak, Masya Allah, cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Dengan kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, dia mampu memecahkan masalah-masalah persengketaan antara umat Islam saat itu. Di antaranya Pak, ada contohnya, ada si A. Si A titip uang kepada si B. Karena si A ini mau pergi kemana begitu, dia titip barang yang berharga kepada si B. Sampai kepada waktu yang telah dijanjikan, si A datang kepada si B untuk meminta dan mengambil kembali titipannya. Tapi si B Pak, si B menolak, mengingkari. Dia mengatakan, saya tidak ingat kalau kamu titip sesuatu sama saya. Jadi si B ini mengingkari Pak. Tidak menunaikan amanah, mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Akhirnya si A ini lapor kepada Qadhi Iyas bin Muawiyah. Ya. Maka Qadhi Iyas bin Muawiyah sebelum memutuskan kan harus memanggil keduanya Pak. Meminta keterangan dari kedua belah pihak. Dihadirkan, keduanya dihadirkan Pak. Terus ditanya si A, betul kamu memang menitipkan barang berhargamu kepada si B ini? Betul Pak Hakim. Ya. Ya. Kamu ingat enggak tempatnya di mana? Masih ingat Pak Hakim. Tempatnya di mana? Di sebuah tempat ada kebun dan saya sama dia duduk di bawah pohon. Kamu ingat pohonnya? Ingat Hakim. Pak Hakim, saya ingat. Coba kamu ke sana, masih enggak pohon itu? Siap. Si A itu Pak keluar dari ruang persidangan, dia menuju ke tempat dia ingat-ingat. Kebunnya sana, pohonnya itu dia ingat-ingat. Dia menuju ke pohon tersebut, dia ingat betul. Ketika si A ini pergi menuju ke tempat dia menitipkan barangnya, yaitu di bawah sebuah pohon. Tinggallah si B dengan Hakim Iyas bin Muawiyah. Hakim Iyas bin Muawiyah tanya kepada si B, Pak si B, ya Pak Hakim, kira-kira temanmu ini sudah sampai belum? Sudah Pak Hakim, sudah. Langsung kan Pak Hakimnya, kamu pengkhianat, ya kan?
Kamu harus ngaku kamu telah menitipkan barang, tapi kamu nggak mau mengembalikan. Akhirnya dia terus ngaku, Pak. Pinternya luar biasa. Iyas bin Muawiyah itu. Sudah sampai ya? Sudah, Pak. Nah, kamu ya, gitu. Ketangkap itu. Masya Allah dengan kepinterannya, Pak. Karena hakimnya soleh, ya, putusan yang diterapkan itu putusan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya membimbing hakim tersebut. Satu lagi, suatu hari, Pak, ada orang yang tidak terlalu percaya dengan hukum haramnya khamr. Tidak terlalu percaya. Karena Allah kan dalam surat Al-Maidah udah jelas itu, Pak. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fajtanibu. Jadi khamr itu adalah najis. Minum khamr itu perbuatan setan. Enggak hanya minum, buat, menuangkan, membawakan, menjual, membeli, itu semuanya perbuatan najis, dilaknat. Tapi orang ini enggak terlalu belum yakin dalam hatinya. Akhirnya datang kepada Qadhi Iyas bin Muawiyah. Wahai hakim, ya ada apa? Saya tidak punya urusan, saya mau tanya saja. Katanya, silakan. Pak Hakim, kenapa khamr dilarang? Pak Hakim, saya mau tanya, anggur halal apa haram? Halal katanya. Air halal atau haram, Pak Hakim? Halal. Halal campur halal, kenapa haram? Kenapa khamr diharamkan? Kan terbuat dari halal. Kalau halal campur halal, ya halal. Halal plus halal, nggak mungkin haram. Ya, enteng, Pak, seperti itu bagi Hakim Iyas bin Muawiyah. Dia katakan, sini Mas, sini. Dia ngambil air satu segini, Pak. Ya, 2 telapak tangan. Air ini kalau saya guyurkan ke mukamu, kamu kesakitan nggak? Enggak, katanya. Paling basah aja gitu. Oke, air segini saya lemparkan ke mukamu, kamu nggak merasa sakit? Enggak, katanya. Oke. Saya ngambil debu segini, debu, bukan pasir, Pak, debu yang lembut itu. Terus saya lemparkan ke muka kamu. Kamu kesakitan nggak? Enggak. Paling kelilipan, katanya. Oke. Kalau jerami dari bekas batang apa, Pak, yang gandum, jerami kering udah kepotong-potong, kalau ada angin mabul-mabul itu, nah itu kalau saya ambil segenggam saya terus saya lemparkan ke mukamu, kamu kesakitan enggak? Enggak kesakitan, paling gatel aja gitu. Oh iya. Air enggak menyakiti mukamu kalau saya lemparkan ke mukamu. Oke. Debu yang lembut itu saya lemparkan ke mukamu, enggak sakit? Enggak. Ya. Jerami bekas batang gandum ditumbuk yang kering, satu genggam saya lemparkan ke mukamu, enggak sakit? Enggak. Enggak sakit ya? Enggak sakit. Oke. Tapi ketiga barang itu, jerami yang udah kering, debu, air, saya jadikan satu, terus saya lumat, setelah saya lumat, saya bentuk, setelah saya bentuk, saya jemur, setelah saya kering, saya lemparkan ke mukamu, sakit enggak? Bonyok, wahai hakim, muka saya. Nah, itulah khamr. Memang bahan halal, tapi kan ada proses. Nah, proses itulah yang memabukkan jadi haram. Akhirnya orang itu mantap, Pak, dia. Ya, mulai sekarang saya mantap bahwa khamr itu diharamkan. Beliau mengatakan begini, Pak. Suatu hari muridnya yang bernama Sufyan bin Husain. Salah satu muridnya namanya Sufyan bin Husain.
Muridnya berkata kepada gurunya Iyas bin Muawiyah, wahai guru, ya. Fulan itu kok, jadi ngomong-ngomongi jelek Pak. Fulan itu kok gini, ngomongkan ngomong jelek lah. Padahal dia tidak tahu kalau orang yang diomongkan jelek itu dia tidak tahu. Si Sufyan bin Husain nggak tahu orang itu baik atau orang itu hakikatnya gimana. Tapi dia ngomong jelek di hadapan gurunya Iyas bin Muawiyah. Apa Pak kata Iyas bin Muawiyah seorang tabi'in ini? Dia lihat mukanya muridnya itu. Terus ditanya, wahai muridku, ghazautar Ruma? Pernah kamu berperang, berjihad melawan bangsa Romawi? Muridnya menjawab, belum guru. Kemudian tanya lagi, As-Sinda wal Hinda wat Turk. Pernah kamu berjihad melawan orang Sin artinya orang Pakistan. Wal Hind, pernah kamu berjihad melawan orang-orang Hindia saat itu Pak ya? Karena masih perluasan, penaklukan. Pernahkah kamu berperang melawan orang-orang Turki yang masih musyrik, yang masih kafir saat itu? Muridnya menjawab, belum wahai guruku. Iyas bin Muawiyah berkata begini Pak. Fasalima minkar rumu wasindu wal hindu wat turk walam yaslam minka akhukal muslim. Orang-orang non-muslim, Romawi, Pakistan, India, Turki, yang mereka itu saat itu masih musyrik, masih belum masuk Islam. Kok bisa mereka selamat dari mulutmu? Mereka selamat dari donmu. Sedangkan saudaramu sendiri orang Islam malah tidak selamat dari ucapanmu yang buruk dan donmu, prasangkamu yang buruk. Ini kan pelajaran Pak buat kita ini. Anggere kalau kita ini orang Islam ini Pak ya, tidak terlalu atau bahkan tidak ikut ya, dakwah membentengi gerakan-gerakan orang non-muslim yang mereka nggak suka terhadap Islam dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang tidak ikut dalam gerakan ini itu membendung mereka itu. Kadang-kadang itu memang gampang suudzon kepada saudara Islamnya yang lain Pak. Karena dia belum pernah merasakan bagaimana dahsyatnya menghadapi musuh-musuh Islam. Nah itu loh Pak ya. Makanya kita tempatkan suudzon pada tempatnya dan husnudzon kepada tempatnya. Jadi, seakan-akan saudara se-Islamnya sesama Islam itu seakan-akan raon api elek kabeh. Kan naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi orang seperti itu biasanya Pak ya enggak ikut atau enggak mau ikut atau kurang ikutnya dalam menghadapi kristenisasi, menghadapi orang-orang kafir yang tidak senang Islam, tidak senang umat Islam. Mereka siang malam bagaimana menghancurkan Islam, bagaimana ingin mengalahkan umat Islam. Oleh karena itu baik saya hormati, ya marilah supaya kita tetap husnudzon kepada non-muslim dan agar kita suudzon kepada non-muslim dan agar kita selalu husnudzon kepada sesama umat Islam. Mari kita ya, arahkan sebagian perhatian ya, sebagian kemampuan kita untuk menghadapi orang-orang non-muslim.